Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang berbuka Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari di bulan Ramadan, yakni pengajian menjelang berbuka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga aktivitas kajian kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang insya Allah akan menyempurnakan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin itu punya tujuan yang ingin dicapai. Apa itu? Tidak lain adalah agar supaya dengan puasa itu orang mukmin itu menjadi orang yang bertakwa. Saya kira ayatnya Bapak dan Ibu-ibu sudah hafal semua itu, karena ayat itu tentu saja merupakan ayat yang paling populer ya, di bulan Ramadan, karena selalu disebut oleh para mubaligh, para penceramah di bulan suci Ramadan ini dalam berbagai macam kesempatan acara tausiah atau ceramah. Bunyi selengkapnya, izinkan saya untuk mengulangi kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu untuk orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini ya, jelas sekali, tegas sekali bahwa tujuan puasa itu adalah
untuk menjadikan orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik ceramah dengan judul bagaimana puasa itu kemudian bisa menjadikan orang itu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Atau dengan bahasa yang lain, bagaimana puasa itu bisa membentuk seseorang menjadi orang yang bertakwa. Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah pembahasan kita ini supaya menjadi jelas begitu. Yang pertama sekali nanti akan kita uraikan serba singkat mengenai orang yang bertakwa itu yang bagaimana, ya, ciri-cirinya. Ya. Nah, lalu kemudian kita coba sampaikan bagaimana puasa itu bisa membentuk, ya, manusia dengan ciri-ciri seperti yang nanti akan kita sebutkan itu. Ya. Nah, sehingga dengan begitu lalu diketahui persis itu, oh iya ya, ternyata memang puasa itu betul-betul bisa menjadi training center, bisa menjadi pusat pelatihan, pusat penggemblengan agar supaya orang itu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Atau dengan bahasa lain itu sering disebut dengan bahwa yang namanya puasa itu menjadi kawah condro di muka, ya, untuk bisa menjadikan orang itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu yang akan kita bahas, ya. Baik, sekarang kita mulai dengan menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Itu kalau kita mengkaji Al-Qur'an, tidak ada rumusan yang sifatnya itu definitif dalam pengertian berupa definisi orang yang bertakwa adalah orang yang bla 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 bla. Dalam bentuk definisi itu tidak ada. Ya. Ya. Definisi itu ya biasanya diberikan oleh para ulama, dan definisi mengenai takwa itu yang paling sering kita dengar kalau kita Jumatan itu para khatib selalu menyebut definisi takwa itu sebagai imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisinya itu. Ya, yang diberikan oleh para ulama. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, yang kita dapatkan dalam Al-Quran itu bukan definisi yang seperti itu, tetapi dalam Al-Quran itu kita mendapatinya dalam bentuk uraian mengenai ciri-ciri, ya, mengenai karakteristik dari orang yang bertakwa itu yang bagaimana. Dan itu tersebar di banyak ayat di dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, untuk kesempatan yang pertama, karena ciri orang yang bertakwa itu banyak, ya, saya akan menyebutkan yang paling awal, ya, yaitu ciri orang yang bertakwa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, ayat-ayat yang paling awal dalam surat Al-Baqarah itu. Ya. Langsung saja saya sebutkan, saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Allah kemudian memberikan penjelasannya secara rinci. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, ciri orang yang bertakwa itu ada 5 ya. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Yang kedua adalah orang yang menegakkan sholat. Yang ketiga adalah orang yang menginfakkan ya, sebagian hartanya tentu saja. Lalu kemudian yang berikutnya adalah orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, baik itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi terdahulu maupun kepada Nabi Muhammad. Dan yang kelima adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, mari kita sekarang lihat satu persatu itu. Ya, bagaimana puasa itu bisa membentuk orang dengan ciri-ciri yang seperti itu. Ya. Mari kita mulai dengan ciri yang pertama, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Saya kira mengenai pengertian iman kita semua sudah tahu ya, iman itu artinya adalah percaya. Iman itu adalah membenarkan tentang sesuatu hal. Nah, dalam ayat ini yang harus diimani oleh orang yang bertakwa itu adalah yang gaib. Lah yang gaib itu yang bagaimana? Yang gaib itu adalah semua hal yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal manusia semata. Artinya apa? Untuk mengetahui yang gaib itu semata-mata hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, apa contohnya misalnya ya? Malaikat itu gaib atau nampak? Gaib ya, tidak bisa kita jangkau dengan akal kita, dengan indera kita terutama ya. Lalu apa lagi? Ya, surga dan neraka ya. Ya, termasuk Allah sendiri itu juga gaib, itu memang tidak bisa jangkau oleh indera manusia. Nah, manusia mengapa kok kemudian lalu mengetahui ada yang gaib tadi itu? Karena ada informasi yang Allah berikan lewat Rasulnya itu, ya, lewat nabinya itu, lewat kitab suci itu, ya. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu ada. Ya kita percaya. Ya. Meskipun toh indera kita, akal kita tidak bisa menjangkaunya, tapi karena ada informasi yang Allah berikan kita percaya. Ya. Malaikat, kita kenapa kok tahu bahwa malaikat itu ada dan kita harus percaya? Karena Allah menginformasikan itu ada. Lewat siapa? Lewat Rasulnya. Jadi yang gaib itu sekali lagi semata-mata
kita mengetahuinya itu dari apa yang diberitakan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya itu. Ya. Nah, sekali lagi orang yang bertakwa itu orang yang beriman pada yang gaib seperti itu. Jadi kalau orang mengaku bertakwa tapi kok tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, itu ya tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa karena dia tidak percaya kepada yang gaib itu. Nah, sekarang mari kita lihat ya, bagaimana itu puasa itu kok bisa membentuk manusia yang betul-betul percaya kepada yang gaib itu. Ya. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua tahu ya, bahwa yang namanya ibadah puasa itu merupakan ibadah yang sifatnya sir. Ibadah yang sifatnya rahasia. Ya. Bahwa seseorang itu puasa apa tidak, yang tahu siapa? Ya. Diri kita sendiri dan Allah, ya. Orang lain tidak ada yang tahu apakah kita ini benar-benar puasa apa tidak. Kalau sekedar gejalanya sih ya, ini gejalanya orang puasa itu ya orang ya bisa tahu ya. Seperti saya itu misalnya kalau puasa itu lemesnya bukan main, ya tidak punya tenaga sama sekali ya. Jadi kalau nggak ada kegiatan ya sudah, daripada tidak kuat, lebih baik tidur saja ya, begitu ya. Memang berat Pak, puasa itu berat sekali ya. Jadi orang itu kan lain-lain ya berpuasa itu. Kalau Bu Eli enggak, Bu Eli itu puasa dan enggak puasa enggak ada bedanya itu. Ya. Ya, enggak kelihatan itu ya. Ya, kalau saya kelihatan sekali, tapi itu kelihatannya. Apakah saya benar-benar puasa apa tidak, itu yang tahu ya hanya saya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang sir, yang rahasia, yang orang tidak ada yang tahu. Bu Eli pun nggak tahu. Ya, Bu Eli aja nggak tahu. Ya. Ya. Bu Eli ke kantor, saya di rumah minum, ya, nggak tahu. Ya, bikin Indomie nggak tahu, ya, nggak tahu. Ya, lalu kok Indominya kalong, ya, kan bisa aja karena dikasihkan orang, alasannya macam-macam kan, tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Itulah rahasianya ibadah puasa itu, sirnya ibadah puasa. Ya, tapi sekarang mari kita lihat kenapa orang itu kalau berpuasa, padahal dia itu kalau seandainya tadi itu ya, mukah istilahnya, mukah betul ya. Mukah itu membatalkan puasa. Ya, misalnya pas poso langsung bersembunyi-sembunyi bikin kopi ya. Ya. Itu kan sebenarnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan ya, nggak ada yang tahu. Ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa kok itu tidak kita lakukan? Ya. Karena kita percaya kepada yang gaib tadi itu. Kita percaya kepada Allah yang maha melihat. Kita percaya kepada malaikat yang juga melihat apa yang kita lakukan, yang kemudian mencatat apa yang kita lakukan. Loh itu apa ya? Bagaimana kita menjelaskan yang namanya puasa itu memang betul-betul bisa membentuk orang menjadi orang yang bertakwa itu. Kalau itu dilatih dengan serius, dengan baik, kesadaran bahwa kita ini berpuasa ini dilihat Allah sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Oh, itu keimanan kepada yang gaib itu betul-betul bisa kita capai dengan sangat bagus. Ya. Coba misalnya kita pernah mendengar cerita saya kira ya mengenai seorang penggembala yang hidup pada masa Umar bin Khattab yang kemudian oleh Umar
dites begitu ya, atau dicoba gitu, sejauh mana keimanannya kepada Allah itu. Apakah dia itu betul-betul iman kepada Allah atau tidak itu. Ya. Dengan pura-pura membeli itu. Ya, saya kira ceritanya sudah pernah kita dengar itu ya. Sering ya. Jadi ada seorang pengembala yang sedang mengembalakan kambing di padang pasir sendirian, tidak ada orang lain. Lalu pas sahabat Umar lewat, ya, oleh sahabat Umar disapalah pengembala kambing itu, wahai pengembala, apakah ini kambing milikmu? Oh bukan, ini milik majikan saya hanya mengembalakan saja. Ya. Ya. Lalu kemudian Umar mencoba menggoda untuk membeli. Wahai pengembala, bagaimana kalau saya membeli kambingmu barang 1-2 ekor saja? Ya. Ya. Apa jawab anak pengembala itu? Jawabannya dalam bentuk pertanyaan justru malah. Fa'inallah. Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, ya hanya bertanya di mana Allah, nah, begitu. Ya. Tapi meskipun dalam bentuk pertanyaan yang singkat itu, jawaban itu kalau seandainya diuraikan dengan panjang lebar, kira-kira bunyinya begini. Wahai Bapak ya, atau saudara, ya, betul memang bahwa majikan saya itu tidak tahu ya kalau misalnya kambing ini saya jual kepada Bapak. Ya. Wong majikan saya juga tidak pernah menghitung ya. Dan majikan saya pun juga bisa saya apusi sebenarnya itu. Kalau misalnya kalau saya jual ya saya bilang aja misalnya ada 1-2 ekor dimakan serigala, selesai itu, percaya itu. Tapi majikan saya betul bisa ditipu. Tapi Allah apakah bisa ditipu? Apakah bisa dikelabui? Tidak bisa pasti. Ya. Karena Allah Maha melihat ya. Malaikat Raqib dan Atid juga melihat yang nanti akan mencatat sehingga tidak bisa mengelak dari perbuatan jahatnya itu kalau dia berbuat jahat. Ya. Ini loh ya luar biasanya betapa orang yang percaya kepada yang gaib itu ya, percaya kepada Allah dan malaikatnya sehingga dia senantiasa punya sifat yang sering disebut sebagai muraqabatullah. Sifat yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sekali lagi ya, sifat yang seperti itu bisa diciptakan, bisa dibentuk dengan melakukan puasa. Karena sekali lagi puasa itu merupakan ibadah yang ya, yang melatih kita juga untuk senantiasa merasa dilihat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi bahwa yang namanya puasa itu bisa membentuk orang yang bertakwa dengan cirinya yang pertama tadi ya, jadi beriman kepada yang gaib. Ya. Clear saya kira ya. Lalu yang kedua, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya orang yang berpuasa itu adalah orang yang menegakkan salat. Alladzina yuqimu nas-salah. Ya. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bertakwa tapi kok tidak pernah sholat, ya itu berarti pernyataannya bohong gitu aja ya, gampang kan ya. Karena ciri orang yang pertama itu orang yang menegakkan sholat. Kalau orang yang tidak sholat berarti ya susah untuk bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana itu? Puasa itu kemudian mendidik orang agar supaya menjadi orang-orang yang mau mendirikan sholat. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa yang namanya ibadah puasa itu
tidak hanya puasa itu sendiri. Ya. Ibadah puasa di bulan Ramadan itu sejauh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW juga kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah yang menyertai ibadah puasa di bulan Ramadan itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dan bahkan tidak hanya kita ketahui, kita betul-betul praktekkan sehari-hari di bulan Ramadan adalah Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan, mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Dengan apa itu? Tidak lain adalah dengan sholat malam yang disebut dengan sholat tarawih itu. Ya. Nah, yang menarik bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu kan sunnah itu, ya, sunnah, ya. Tetapi kalau di bulan Ramadan, meskipun itu sunnah kita bela-belain itu, ya, ya kita rajin ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih itu, yang sunnah itu, ya. Kalau misalnya berhalangan pergi ke masjid, biasanya melaksanakan sendiri di rumah. Jangan sampai dalam bulan Ramadan kita tidak melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan yang bernama sholat tarawih itu. Itu dijaga betul itu. Ya. Nah kira-kira sekarang saya tanya kira-kira logikanya ya. Uang sholat sunnah aja dibela-belain. Sholat sunnah saja itu kalau di bulan Ramadan dikerjakan dengan serius ya. Loh harusnya loh ya. Kalau wajarnya gitu apalagi sholat wajib. Loh kan begitu kan mestinya kan ya. Mestinya loh ya, mestinya ya. Ya. Oleh karena itu maka Masya Allah ya, jadi yang namanya orang berpuasa itu yang oleh Allah dinyatakan sebagai tujuannya untuk menjadikan orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah orang yang menegakkan sholat, itu ternyata memang betul-betul dilatih ketika orang sedang berpuasa. Ya. Wong nyatanya setiap malam orang yang berpuasa itu mendirikan malam Ramadan, ya, mendirikan Qiyamul Ramadan, mendirikan Qiyamul Lail itu, ya, sholat malam itu, yang bernama sholat tarawih itu. Loh, nak sholat tarawih yang sunat saja sudah dilakukan, ya, ya seharusnya atau mestinya, ya sholat fardu apalagi, yaitu mestinya menjadi lebih ringan, ya lebih ringan. Jadi Masya Allah ini luar biasa ya, yang namanya puasa Ramadan itu ternyata betul-betul sekali lagi menjadi training center, menjadi kawah condro dimuko bagi penciptaan manusia yang bertakwa itu. Ya. Wah ini rupa-rupanya tinggal 3 menit ya. Jadi tidak mungkin kalau saya lanjutkan untuk poin yang berikutnya. Tidak apa-apa, nanti akan kita sambung dalam kesempatan-kesempatan yang lain ya. Jadi saya kepingin ada serial yang khusus menjelaskan mengenai bahwa tujuan puasa itu adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Lalu bagaimana puasa itu membentuk agar supaya orang menjadi orang yang bertakwa dengan puasa itu. Ya. Nah, ini baru dua ya. Jadi yang sudah kita jelaskan berarti baru bagaimana puasa membentuk orang yang beriman kepada yang gaib, dan bagaimana puasa membentuk orang yang menegakkan sholat. Ya. Nah nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain, ya tidak harus di bulan Ramadan, nanti di pengajian-pengajian rutin bisa kita lakukan untuk melanjutkan tema ini. Ya. Bahwa puasa sekali lagi akan membentuk manusia yang bertakwa. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu, ya puasa yang kita lakukan sudah sejak kecil setiap tahun ini punya dampak yang luar biasa bagi diri kita untuk menjadi lebih bertakwa dan menjadi lebih bertakwa itu. Ya.
Sehingga memang harapannya itu puasa setiap tahun itu ada peningkatan ya. Karena memang Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah takwa itu dengan isim tafdil ya. Ketika menjelaskan orang yang paling takwa adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti orang yang bertakwa itu ya semacam punya tingkatan begitu ya. Nah, mestinya puasa di bulan Ramadan ini akan bisa melatih kita ya, membentuk kita untuk menjadi lebih bertakwa pada setiap tahunnya itu, sehingga memang idealnya nanti pada saat kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi sekali lagi untuk sore ini baru 2, insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Bagaimana puasa membentuk menjadi orang-orang yang suka berinfak. Bagaimana puasa membentuk orang yang beriman kepada Al-Quran. Bagaimana puasa membentuk orang yang beriman pada hari akhir dan seterusnya ya. Karena sekali lagi ciri orang yang bertakwa banyak. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.